Ngomongin soal orang pendiam, apa yang ada di pikiran kalian? お前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。 Biasanya orang pendiam tuh cerdas. Bener gak sih? Kalau dari lingkungan hidupku ini, kebanyakan orang-orang pendiam tuh cerdas semua cuy. Kenapa aku bilang cerdas? Aku ambil sebuah cerita riwayat hidup. Riwayat hidupku sih. Di suatu kelas pembelajaran, guru ngasih tugas yang dibagi per kelompok. Satu kelompok ini terdiri dari 4 siswa. Aku kebetulan satu kelompok sama temanku yang jarang banget berkomunikasi sama teman lain. Dan bisa kita sebut si pendiam. Singkat cerita, kami langsung dikasih tugas sama guru buat mencari sebuah materi, lalu dijelaskan di depan kelas. Kami dengan cepat langsung mengerjakannya untuk dipresentasikan di jam selanjutnya. Temanku yang pendiam ini, ia dapat bagian untuk membuat visual persentase di software PowerPoint. Sedangkan aku dan ketiga temanku yang lainnya bertugas mencari materi, riset, dan analisis agar sebisa mungkin kita bisa meringkasnya secara singkat dan jelas. Waktu teman pendiamku ini mengerjakan visualnya, aku kaget dengan skill PowerPoint-nya. Dia bisa menggunakan toolsnya dengan mahir untuk membuat visual yang kami inginkan. Dalam hatiku, lah kok bisa? Padahal selama di sekolah, dia kebanyakan diam loh. Gak sampai di situ. Waktu kami menjelaskan di depan kelas, dan sampai di bagian sesi tanya jawab, kami diluncurkan pertanyaan-pertanyaan yang susah banget sama teman sekelas lain. Tapi dengan mudahnya, bisa dijawab oleh temanku yang pendiam ini. Meskipun di kelompok dia kebanyakan diam, tapi kenyataannya, dia memperhatikan setiap detail kecil, hingga materi-materinya benar-benar ia kuasai. Maka dari itu, aku akan membahas kenapa rata-rata orang pendiam itu wawasannya luas. Let's go! Umumnya, orang pendiam dan jarang berkomunikasi dengan orang lain bisa disebut sebagai introvert. Seorang introvert cenderung memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Biasanya, orang-orang ini mampu menyusun berbagai ide maupun solusi yang inovatif. Kreativitas tersebut didapatkan karena mereka cenderung introspektif, serta terhubung dengan imajinasi dalam pikiran yang seringkali mereka pendam seorang diri. Introvert lebih tertarik terhadap perasaan dan pemikirannya sendiri daripada harus menghabiskan waktu bertukar pikiran dengan orang lain. Lalu, apakah seorang introvert atau pendiam ini bisa banyak bicara? Jawabannya, iya. Seorang introvert juga bisa banyak bicara. Namun, sikap banyak bicara ini umumnya hanya muncul ketika sedang bersama dengan orang tertentu. Biasanya, orang yang udah dipercaya oleh dia. Seperti riwayat hidup yang aku ceritakan di awal video tadi, seorang introvert biasanya cerdas karena memiliki waktu yang lebih banyak untuk merefleksikan diri dan pemikiran mendalam serta menikmati waktu kesendiriannya. Jadi, temanku tadi tidak sepenuhnya pendiam bro. Ia lebih suka menyendiri untuk fokus pada minat dan hobi yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam bidang tertentu. Jadi, cerdaslah pokoknya. Muncul pertanyaan lain. Apakah seorang introvert sering dijauhi? Iya, tapi tidak semuanya. Penyebab seorang introvert dijauhi adalah kurang terbuka dalam berkomunikasi. Pada dasarnya, seorang introvert memang cenderung tertutup dan pemalu. Hal ini membuat banyak orang kurang nyaman terhadapnya. Biasanya, jarang ada yang mau bergaul dengan orang pendiam karena sering dianggap tidak asik dan membosankan. Di balik semua itu, seorang yang pendiam ternyata memiliki beberapa kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Di antaranya, ketajaman observasinya yang mampu mengamati dan menganalisis lingkungan sekitar dengan sangat baik, kemampuan memecahkan masalah tanpa banyak ngomong, peka terhadap perasaan dan kemauan orang, bisa belajar suatu materi dengan sangat cepat dan mendalam, hingga kreativitas yang unik dan orisinil. Sebenarnya, tidak semua orang pendiam itu cerdas, dan tidak semua orang cerdas itu pendiam. Karena kecerdasan seseorang tidak bisa diukur hanya dari tingkat keaktifan dan kebisuannya dalam bicara. Soalnya, kecerdasan melibatkan berbagai aspek seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan sosial, dan masih banyak lagi.
Jadi, bukan tolak ukur kalau seorang yang pendiam bisa kita sebut cerdas. Seorang yang pendiam mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi dalam beberapa area, tetapi hal itu tidak dapat digeneralisasi untuk semua orang yang memiliki sifat pendiam. Kesimpulannya, orang yang pendiam tidak selamanya cerdas, tapi dari cerita di awal video tadi memiliki arti dari pepatah yang berbunyi, "Jangan menilai buku dari sampulnya," yaitu agar kita tidak membuat penilaian atau kesimpulan tentang suatu atau seseorang hanya berdasarkan pada penampilan atau kesan awal yang mungkin menyesatkan. Sebagai analogi, seperti kita tidak seharusnya menilai kualitas suatu buku hanya dari desain atau warna sampulnya. Demikian pula, kita sebaliknya tidak mengambil kesimpulan tentang seseorang hanya berdasarkan penampilan fisik atau latar belakang mereka yang terlihat dari luar. Pepatah ini mengingatkan kita untuk lebih mendalami, memahami, dan menghargai isi atau kualitas sebenarnya sebelum membuat penilaian yang bersifat definitif. Tapi, memang tidak menutup kemungkinan orang yang pendiam rata-rata cerdas. Mereka memiliki banyak wawasan karena cenderung memproses informasi secara mendalam, mengamati dengan teliti, dan belajar secara intensif saat tertarik pada suatu topik. Dengan konsentrasi yang tinggi dan kecenderungan untuk menghabiskan waktu dalam pemikiran pribadi, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan perspektif yang matang. Pendekatan itu juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif karena memiliki waktu lebih banyak untuk merenungkan masalah dari berbagai sudut. Jadi, itu dia pembahasan mengenai orang yang pendiam namun punya banyak wawasan. Di antara kalian mungkin ada yang sama dengan apa yang aku jelaskan tadi, atau kalian mungkin punya teman yang seperti itu juga. Kalau kalian ngerasa ada statement yang kurang bisa diterima dan mau kalian kritik serta saran, bisa ditulis di kolom komentar. Like kalau kalian suka dan subscribe untuk mengikuti channel ini, karena aku akan membahas hal-hal yang menarik ke depannya seiring berjalannya waktu dan zaman ini. Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi selanjutnya.